community with a loving heart. Shalom jemaat kekasih yang hari ini sedang ada di rumah. Apa kabar Anda sekalian? Kembali lagi bersama saya Andrew Peters Mandang dalam Central News pekan ini. Ibadah minggu depan 14 Juni 2020 pukul 8 masih diselenggarakan secara online. Untuk itu jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan lainnya, dapat memberikannya secara online melalui nomor rekening yang tertera atau scan QR yang ada di layar. Jangan lewatkan Komsel GBS Sentral secara online melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20. Anda dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Kita bisa turut mengurangi penyebaran COVID-19. Bantu pemerintah dan tenaga medis yang sedang bekerja keras melawan COVID-19 dengan cara berikut. Tidak berkumpul atau berkerumun, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Beraktivitas di rumah. Cuci tangan pakai sabun secara berkala. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Central News hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Andrew Peters Mandang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah. Shalom. Sekali lagi lebih semangat, shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kami semua boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah streaming kita pada minggu ini. Bersyukur juga di minggu ini kita masuk ke bulan yang baru, bulan Juni di tahun 2020. Tentunya luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, mari kita siapkan segenap keberadaan kita pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan dan juga mengikuti perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita teduhkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau selalu ada dalam hidup kami. Hari ke hari Tuhan penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan biar pagi hari ini apa yang kami bawa ke hadapan-Mu, kami mau datang menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Kami berikan hati kami buat firman-Mu Tuhan, dan juga sebentar nanti kami akan menerima perjamuan kudus. Biar Engkau Tuhan yang bertahta di atas ibadah kami, Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami, dan biar segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja Tuhan. Roh Kudus, Kau yang ambil alih ibadah kami pagi hari ini, kuasai hati dan pikiran kami, biar semuanya boleh terfokus hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap, berikan yang terbaik buat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau Tuhan yang menyelamatkan buat setiap kami. Kau Tuhan juru selamat kami. Kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup.
bagi Dia sembahku, hanya ada segalanya bagiku. Mari katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yes Tuhan, Kau Yesus yang telah mati buat setiap kami. Mari sekali lagi nyatakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Kau Tuhan, selamatkan jiwaku. bagi Engkau saja Tuhan. Dia pujianku, Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi Engkau yang beri damai Tuhan bagi setiap kami. Di dalam hidup bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari bersama-sama nyatakan, bagi Dia segala puji. Yes Tuhan, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta hormat kemuliaan kekal selamanya. Bagi Dia Yes Tuhan, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap kekuatanmu, bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur kami berikan kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita buka suara, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, segenap kekuatan kami menyembah, kami memuji.
perbuatanmu Tuhan, tanganmu besar menolong hidup kami ada dalam-Mu Mari sekali lagi kita boleh nyatakan di hadapan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, amin Tuhan. Puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Mari boleh lambaikan tanganmu yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya di atas puji-pujian kita ada kuasa Tuhan yang akan Dia curahkan. Amin. Yes Tuhan, kami terus mau memuji Engkau. Sebab ada kuasa yang besar ketika kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Teman semuanya katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang Tuhan, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh lihat wajah kanan kirimu. Katakan, kuasa Yesus besar. Amin. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama siapa? Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada Nama siapa surga? Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Semuanya percaya bahwa perbuatan Tuhan ajaib. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau bersyukur lebih lagi sebab segala perbuatan-Mu ajaib dan besar bagi setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Semuanya katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah
sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya Tuhan, kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami. Sungguh kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Wow, 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 wow. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau telah buktikan, Kau buktikan kasih-Mu, Mati bagiku, hapuskan dosaku. mari semuanya katakan, oh, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, come on everybody sing. La, 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 la. Sekali lagi nyanyikan. Katakan mahkota. Mahkota kehidupanku. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Semuanya bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita lebih lagi buat firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita teduhkan hati kita. Kita datang sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar pagi hari ini firman-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Firman-Mu yang bekerja atas setiap kami. Roh Kudus, Kau yang menuntun setiap kami lebih lagi pagi hari ini lewat firman Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, amin Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, yes Tuhan. Oh,
terpujilah namamu. Ya Allah semesta langit, Yes, Tuhan. Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa terima kasih untuk pertolongan-Mu sampai detik ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Pagi ini kami boleh ada di bulan yang baru. Di tengah-tengah bencana yang masih melanda seluruh dunia ini Tuhan. Engkau tetap pelihara kami. Buat yang sakit pun Engkau tetap jaga dan sembuhkan mereka. Tuhan kami percaya mujizat-Mu tetap terjadi. Dan Engkau juga menaungi kami dan keluarga kami. Satu persatu. Bapa terima kasih. Berfirmanlah buat kami semua pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, shalom. Kembali jumpa dengan saudara-saudara. Senang bisa hadir, senang bisa jumpa lewat streaming ini. Saudara-saudara kita tahu bahwa situasi masih belum baik. Namun kita tetap beribadah lewat streaming ini. Saudara yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini bersama-sama. Kita menikmati, kita berdoa, kita bernyanyi. Dan menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, biarlah kita terus berdoa, terus berharap. Bahkan mungkin kalaupun ya Tuhan izinkan nanti dunia akan berubah, pola hidup berubah. Kita tahu penyertaan Tuhan tidak berubah. Saudara-saudara, hari ini kita mengambil tema tentang keluarga. Bulan Juni ini seluruh GBI kita bicara tentang keluarga. Dan buat jemaat GBI Sentral kita mengambil tema di hari pertama di bulan Juni ini, minggu pertama, keluarga yang kokoh dalam menghadapi musuh. Mari kita melihat Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Boleh diklik berikutnya Samuel. Di situ ada ayatnya. Kita bisa baca bersama-sama. Saya berharap saudara di rumah buka Alkitab saudara-saudara dan bisa melihat ayat ini. Saya bacakan buat saudara-saudara. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat-ayat ini diambil dari nyanyian Ziarah Salomo. Saudara-saudara tahu bahwa Salomo adalah raja ketiga di dalam kerajaan Israel Raya yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Israel yang begitu termasyur waktu itu. Saudara-saudara, di tangan Salomo kerajaan Israel itu begitu besar. Tetapi kita juga Alkitab mencatat bahwa Raja Salomo mengalami masalah di dalam kehidupannya akibat dia sendiri yang berbuat. Namun saudara-saudara, walaupun masalah itu terjadi, dia belajar dan dia menuliskan kata-kata ini tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang orang tua. Dan dia mengambil satu perumpamaan di sini, satu persamaan tentang pahlawan dan anak panah. Juga ketika pahlawan ini menghadapi musuh yang harus dihadapi. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan setiap orang, ada saja keadaan atau suatu ketika menghadapi musuh dari mana saja. Makanya saya sebut musuh bisa berupa apa saja dan bisa menyerang at any time, siapa saja, anybody, kapan saja, di mana saja. Itu sebabnya kita memerlukan keluarga kita itu siap sedia. Tetapi di balik siap sedia, apakah pertanyaannya kokoh?
Apakah pertanyaannya siap menghadapi musuh yang bisa menyerang setiap orang, setiap keluarga? Saudara-saudara, zaman sekarang, boleh diklik ya Samuel. Zaman sekarang ada banyak musuh yang dihadapi oleh banyak orang maupun banyak keluarga. Buat kita yang namanya musuh yang Alkitab sebut ini, saudara-saudara, itu adalah apa saja yang membuat kita atau keluarga kita meninggalkan Tuhan. Anything which make your fam step away from God. Segala sesuatu yang bisa membawa engkau dan keluargamu menjauh dari Tuhan. Membawa keluargamu jauh dari Tuhan. Diri kita jauh dari Tuhan. Salomo di dalam hidupnya, dia menghadapi musuh yang datang dari dalam sendiri. Karena apa? Karena dia tidak tahan dengan kedagingannya waktu itu. Saya menulis musuh pertama di sini adalah kedagingan, saudara-saudara. Kedagingan itu musuh yang berbahaya yang muncul dari dalam diri seseorang. Dari dalam diri setiap pribadi yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan dalam ayat ini ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu. Jadi Paulus tuh pernah melakukan hal-hal yang demikian. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini warning bagi setiap orang percaya. Kedagingan itu berbahaya. Kita sekarang sedang menghadapi bencana COVID. Orang bilang berbahaya. Berbahaya COVID ini betul. Karena apa? Bisa membawa orang jadi sakit parah. Saya baru saja melihat tayangan sebuah film yang berisi sedikit persamaan dengan virus corona ini. Itu paru-paru digambarkan dalam film itu, paru-parunya orang yang terkena ini, yang terkena parah ini akibat virus ini, paru-parunya seperti bubur, saudara-saudara. Hancur. Sedih juga ngelihat seperti itu ya. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara kedagingan, ini lebih berbahaya loh dari virus corona. Sebab apa? Bukan hanya kematian jasmani yang akan dialami. Di dalam ayat 21 bagian terakhir, barang siapa saja tuh ya, termasuk yang dikatakan nih orang-orang yang mungkin sudah percaya tapi kemudian jatuh dalam kedagingan ini. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini lebih berbahaya dari virus corona. Jadi ini saya tempatkan sebagai musuh yang pertama, kedagingan. Dan kedagingan ini muncul bukan datang dari luar. Memang godaan datang dari luar. Dan kemudian membangun hasrat kedagingan itu. Tetapi ini muncul dari dalam diri seseorang. Kalau dia nggak bisa tahan, dia nggak bisa kendalikan, ini berbahaya. Orang percaya bisakah mengendalikan ini? Bisa. Sebab di dalam ayat selanjutnya, kalau saudara baca dan ayat sebelumnya, Tuhan memberikan Roh Kudus. Supaya kita hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam Roh Kudus. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, kata Tuhan, dia bisa mengendalikan, dia bisa menguasai kedagingan itu. Jadi saudara-saudara, orang percaya tidak perlu takut.
ada obatnya. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Roh dari Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan beri ada di dalam hati kita, menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudara, kedangingan itu menjadi musuh pertama. Zaman sekarang apakah banyak keluarga yang terkena dengan musuh pertama ini? Banyak. Bahkan jauh lebih banyak dari virus corona. Kalau virus corona sekarang ini sudah hampir 6 juta orang terkena. Banyak ya, 6 juta. Tapi kalau virus yang namanya kedagingan ini, berapa banyak? Mungkin 1/3 orang di dunia, bahkan mungkin lebih kena, saudara-saudara. Cuma gak ada surveinya sih, cuma perkiraan saya aja. Jadi ini berbahaya. Berapa banyak orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau gitu? Banyak sekali. Yang kedua, siapa lagi musuh dari keluarga-keluarga di dalam zaman sekarang ini? Setan dan tentara kerajaan kegelapannya serta senjatanya. Setan bisa memakai drugs, bisa memakai penyelewengan seks. Saya tidak bilang seks itu buruk buat suami istri yang diberkati Tuhan. Seks itu indah dan diberkati Tuhan. Tapi kalau penyelewengan seks ini yang salah. Keinginan mata, keinginan dunia yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Itu juga menjadi alatnya setan. Sebetulnya dulunya semuanya baik diciptakan Tuhan. Tapi semenjak manusia jatuh di dalam dosa, iblis masuk ke dalam dunia dan bisa memakai semua kenikmatan dunia buat menjatuhkan orang. Lalu ikut setan. Setelah Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Dia dibawa oleh roh. Dan kemudian digoda, dicobai oleh iblis 3 kali. Cobaan-cobaan yang diberikan oleh iblis itu, saudara-saudara, itu gambaran yang diberikan oleh Alkitab buat kita semua supaya kita harus hati-hati. Dan di situ digambarkan bahwa semua kenikmatan dunia, semua kesenangan dunia bisa dipakai oleh setan dan tentaranya untuk menjadi musuh dari keluarga-keluarga zaman sekarang, keluarga orang percaya jatuh, hancur. Saudara-saudara, menurut berita yang saya dengar, akibat bencana COVID ini kan orang banyak harus diam di rumah. Stay at home ya. Kami juga stay at home. Kita sih menikmati semuanya dalam sukacita. Tapi menurut survei, banyak juga keluarga-keluarga akibat stay at home, konflik meningkat. Darah tinggi naik. Karena apa? Tidak biasa. Suami istri kumpul, orang tua kumpul dengan anak, bahkan hubungan mereka renggang. Ada masalah dalam hubungan mereka sehingga akhirnya ketika stay at home ribut melulu. Kayak kucing sama anjing. Aneh juga ya, anjing sama anjing ribut juga sebetulnya sih. Tapi orang biasa bicara tentang anjing sama kucing yang suka ribut melulu. Kami punya anjing di rumah, saudara-saudara. Dia tidak suka kalau ada kucing datang. Jadi kalau ada kucing datang, pasti dia kejar. Dia gonggong. Saya kalau lihat dia lagi kejar kucing, saya selalu ingat peribahasa itu. Orang yang ribut seperti kucing dengan anjing. Nah, berapa banyak keluarga ketika diminta stay at home, ribut. Tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudara, ini cuma contoh yang saya ungkapkan buat saudara-saudara supaya kita mengerti bahwa dalam dunia kehidupan keluarga ada banyak musuh. Dan orang percaya harus siap sedia. Di dalam ayat yang tadi kita dengar bersama-sama, ayat yang ke Mazmur 127 ayat yang kelima, ia tidak akan mendapat malu, bagian terakhir ya, apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi dia siap sedia menghadapi musuh di pintu gerbang.
Kalau dia mau siap sedia berarti dia harus siapkan semuanya. Tuhan berkata begini, kita kembali di dalam Mazmur tadi ya 127 ayat yang keempat. Seperti anak panah, saya bacakan ayatnya ya. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Keluarga orang percaya, di dalamnya anak-anak dari orang percaya itu digambarkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kenapa digambarkan menjadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan? Itu artinya anak panah di tangan pahlawan itu adalah anak-anak yang, anak panah itu kan lurus. Anak panah itu kan juga tajam. Anak panah itu mampu terbang ketika ditarik busurnya dan kemudian dilepas, anak panah itu mampu terbang. Ini gambarannya adalah bahwa anak-anak orang dalam keluarga orang percaya itu adalah anak-anak yang hidupnya lurus. Punya tujuan hidup yang benar. Dia mampu terbang artinya dia diberkati Tuhan. Lalu orang percaya tabung panahnya penuh. Itu artinya dia siap sedia menghadapi musuh. Ini gambaran dari apa? Orang percaya iman dan rohani, anggota keluarganya dipersiapkan. Dan di sini peranan dari setiap anggota keluarga itu sangat penting. Terutama orang tua, bapak dan ibu. Peranannya sangat penting karena mereka yang digambarkan oleh Tuhan di situ menjadi seperti pahlawan, orang yang siap berperang. Tapi bukan berarti anak-anak juga tidak penting. Buat keluarga yang belum percaya ketika anaknya bertobat, anak-anak harus menjadi pimpinan rohani di situ. Artinya dia yang membawa berkat bagi keluarganya. Dia menjadi pendoa bagi keluarganya. Dia harus menjadi seperti anak panah dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, jadi di dalam keluarga orang percaya harus ada anak-anak panah yang siap untuk terbang. Yang ada di dalam tabung panah pahlawan. Di tangan Tuhan. Siap untuk diterbangkan Tuhan. Siap untuk menghadapi musuh-musuh yang siap menyerang. Yang kedua, orang tua di sini digambarkan di dalam ayat yang kelima. Ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi di dalam keluarga orang percaya, selain anak-anak panahnya itu harus penuh di dalam tabung dan siap terbang, harus ada orang yang siap menerbangkannya. Dan digambarkan di situ adalah sebagai seorang pahlawan. Dia yang akan berperang di depan, dia yang siap menghadapi dengan tamengnya bersama dengan Tuhan. Ini gambaran bahwa orang ini adalah pahlawan dari Tuhan. Yang Tuhan akan pakai untuk menerbangkan anak-anak panah tadi. Saudara-saudara, di sini diberi gambaran bahwa dalam keluarga orang percaya, harus ada orang yang siap tampil menjadi pahlawan. Entah dia sebagai orang tua atau anak-anak. Siapa dia yang bisa menjadi pahlawan? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dari tangannya lah dia menerbangkan anak panah itu. Saya menuliskan dalam PowerPoint di sini, orang tua yang harus takut akan Tuhan. Orang tua yang punya visioner ilahi. Orang tua yang mampu membaca keadaan dan siapkan strategi seperti di zaman ini. Keluarga harus kuat dalam menghadapi musuh dan badai. Orang tua harus mengasihi keluarganya. Dan ada orang-orang termasuk orang tua yang menghadirkan Allah dalam keluarganya. Saudara-saudara, saya sebagai gembala, saya sadar betul. Saya juga kan sebagai ayah, sebagai bapak dalam keluarga. Saya harus menghadirkan hadirat Tuhan.
Saya harus siapkan keluarga, siap tempur. Pertempuran rohani, bukan pertempuran jasmani ya. Pertempuran rohani. Karena ada kuasa-kuasa kegelapan yang siap menyerang. Juga ada virus-virus yang siap menyerang. Secara fisik dipersiapkan, secara rohani dipersiapkan. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Setiap malam habis kami bikin mesbah keluarga, walaupun singkat dalam doa bersama. Saya duduk diam, kembali datang kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan untuk mensyafaatkan seluruh keluarga. Saya sadar betul bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang siap menerbangkan anak-anak panah kita. Yang berikutnya, harus ada relasi yang kuat antara anak panah dengan pahlawan. Saudara-saudara, waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, saya mencoba mendapat gambaran tentang seorang pemanah dengan anak panahnya. Si pemanah tentu harus yakin betul anak panahnya itu lurus, tajam, siap terbang, dan cukup ada di tabungnya. Hatinya akan kuat. Tetapi saudara-saudara bukan cuma itu. Dia harus punya keyakinan. Dan keyakinan itu saudara-saudara itu memberi gambaran ada relasi. Walaupun ini gambarannya seperti seorang yang siap berperang ya. Tetapi dalam rumah tangga, relasi yang kuat antara orang tua dengan anak juga harus terjalin kuat. Relasi antara suami dan istri juga harus terjalin kuat. Dari mana relasi itu dibangun? Dari kasih antara mereka. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga antara orang tua dan anak-anak. Makanya di dalam kitab Maleaki pasal 4 ayat yang ke-6 di sana dikatakan begini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Keluarga harus membangun relasi yang kuat supaya keluarga itu siap menghadapi musuh. Tadi saya singgung ketika instruksi stay at home ini dikumandangkan, ternyata banyak keluarga yang hubungannya makin parah antara suami istri terutama. Kita harus tahu bahwa di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa begini. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Suami harus bangun hubungan yang erat dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya. Jadi saudara-saudara dalam keluarga orang percaya hubungan yang kuat, kasih yang kuat harus dibangun. Baru berkat itu akan turun. Kalau enggak kuat gimana? Itu sebabnya ayat Maleaki tadi, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di bagian terakhir di sana, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuhan mengingatkan, kalau hubungan dalam keluarga tidak baik, ada kutukan, ada hukuman. Tuhan ingin dalam keluarga-keluarga itu hubungannya pulih. Lalu relasinya dibangun kuat. Setelah relasi jadi kuat, engkau siap menghadapi musuh apapun. Saudara-saudara, ayat yang terakhir. Jadi keluarga itu gimana dong supaya kita bisa siap menjadi keluarga yang seperti tadi. Seperti pahlawan dengan tabung anak panahnya yang siap diterbangkan dan dia tidak malu menghadapi musuh-musuhnya.
Saya ulang ayat yang kelima ya, Mazmur 127. Ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kenapa demikian? Karena itu gambarannya dia siap tempur. Keluarga yang kokoh, keluarga yang siap tempur. Gimana membangunnya? Saudara-saudara, bangunlah di atas dasar Kristus. Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini gambaran yang Tuhan beri gambaran buat kita semua. Bahwa kita sebagai orang percaya bangun keluarga kita di atas batu. Batu siapa? Batu Kristus itu. Saudara-saudara, tidak ada pilihan lain bagi kita. Fondasi sebuah keluarga yang benar adalah iman di dalam Kristus. Jadi hari ini ketika kita dipersiapkan, kita diberitahu ke depan, budaya akan berubah. Bisnis akan semakin berat, tantangan semakin besar. Kita harus membangun keluarga yang semakin kuat di atas dasar Kristus. Dan relasi di antara keluarga kita juga harus semakin kuat. Relasi dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita nyanyi satu lagu. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita nyanyi lagu ini ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap keluarga, dari setiap orang yang melihat tayangan ini, beribadah bersama-sama hari ini. Berkat-Mu turun bagi mereka. Hamba berdoa dan mendorong mereka, biar kiranya Roh Kudus menuntun mereka untuk membangun keluarga yang siap menghadapi tantangan. Keluarga yang kokoh dan tidak perlu takut menghadapi musuh sekalipun. Karena mereka mendasarinya dengan kasih Kristus. Karena mereka membangunnya dengan iman kepada Kristus. Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga-keluarga mereka, ya Tuhan. Sekarang kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, siapkan hatimu, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah hidup kita berkenan di hadapan Dia. Engkau memberkati roti dan anggur yang kami mau terima pada pagi ini. Juga setiap jemaat yang ada di rumah yang mempersiapkan
roti, biskuit atau apapun, serta air anggur atau air teh atau air putih sekalipun. Kami boleh bersama-sama bersekutu, dan persekutuan perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan tubuh dan darah yang telah Engkau beri buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita siapkan roti, siapkan air teh atau air anggur atau air putih yang saudara punya di rumah. Saya beri waktu untuk saudara-saudara mempersiapkan roti dan anggur. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia ambil roti. Dan sesudah itu Ia ucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Mari kita makan, bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Kita minum, ingat akan Dia. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. ku bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita bersyukur. Yesus, Engkau baik bagiku. Terima kasih buat pengampunanmu. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik bagiku. Terima kasih. Haleluya. Bapa yang baik. Glory. Engkau layak disembah ya Tuhan. Layak kami puji.
terima kasih. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Oh, amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mengakhiri ibadah kami Tuhan. Pagi ini kami memandang-Mu kembali. Bapa, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan memberi korban persembahan mereka. Yang akan membawa persembahan persepuluhan mereka lewat transfer. Apapun yang mereka kirim ya Allah. Tuhan membalas semuanya. Tuhan memberkati usaha mereka di tengah-tengah situasi yang tidak baik saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberikan mereka inspirasi. Hamba berdoa Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan kirim pelanggan-pelanggan. Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka semuanya. Pekerjaan mereka Engkau juga berkati. Hindari dari segala kebangkrutan. Tuhan tolong mereka semua. Hamba juga berdoa sekali lagi buat keluarga-keluarga mereka. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun minggu ini dan minggu depan. Engkau juga berkati. Kami berdoa buat setiap keluarga yang sedang bergumul untuk punya anak. Engkau berkati. Keluarga yang sedang bergumul supaya anak-anaknya dapat jodoh. Engkau juga berkati. Atau ada yang sakit. Engkau jamah dan sembuhkan. Bapa, terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik buat kami. Terpujilah nama-Mu. Bapa, terima kasih. Sekarang kami juga berdoa buat semua yang telah melayani. Engkau juga berkati. Kami berdoa buat kota Jakarta. Kami berdoa buat Indonesia. Bahkan buat seluruh dunia yang sedang bergumul. Supaya ada vaksin bagi coronavirus ini Tuhan. Tuhan tolong. Kuasa-kuasa yang sedang bekerja saat ini untuk menghancurkan umat-Mu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pertolongan Tuhan turun bagi seluruh dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan kalau kehendak Tuhan. Supaya ada banyak orang bertobat lewat bencana ini. Biarlah itu terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami terima segala berkat-Mu pagi ini. Berkat dari Bapa di sorga. Dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Kami boleh terima. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita nyanyi lagu terakhir, ini ada rekening persembahan yang saudara bisa lihat di layar. Nanti saudara-saudara juga bisa lihat rekening ini. Dan saudara-saudara juga bisa memberikan lewat QR Code yang akan diberikan lewat tayangan ini. Tuhan memberkati. Kita angkat lagu pujian terakhir. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.